ya. Nah, di situ kalau misalnya untuk teks saja sepertinya membosankan ya, untuk media pembelajaran interaktif. Nah, jadi kalau misalnya kita butuh nih untuk gambar-gambar pendukung untuk apa ya? Untuk lebih menarik lah gitu ya dalam media presentasi atau media pembelajaran kita yang ditujukan kepada siswa-siswa kita nanti ya untuk materinya. Nah, kita harus memakai gambar-gambar pendukung atau disebutnya adalah vektor gitu ya. Untuk vektor contohnya misalnya gini, kita akan membuat presentasi dalam kegiatan 17 Agustus, misalnya gini ya. Kita akan menjelaskan materi tentang apa sih 17 Agustus. Nah, kalau misalnya kita materinya kita cuma teks saja, itu kan membosankan. Nah, jika kita menambahkan ada gambar, kayak misalnya kayak gambar apa ya? Contohnya gambar orang membawa bendera gitu, atau ada gambar keluarga membawa bendera. Nah, otomatis kan untuk materinya itu kan lebih menarik atau presentasi kita lebih menarik. Nah, untuk free pick ini adalah untuk mencari bahan-bahan atau macam-macam stok desain untuk ditambahkan ke dalam presentasi kita atau PowerPoint kita. Oke, kita langsung masuk ke dalam free pick-nya. Nah, ini adalah website free pick yang tadi saya sudah jelaskan. Free pick ini di dalamnya terdapat gambar-gambar vektor atau gambar-gambar pendukung dalam sebuah media pembelajaran. Yang tadi saya sudah bilang, misalnya kita contoh ingin membuat materi tentang 17 Agustus, oke ya. Nah, berarti di sini kita tulis aja kemerdekaan, gitu ya. Nah, di sini langsung muncul nih gambar-gambar vektor. Contohnya di sini ada Selamat Hari Pahlawan Nasional, Sumpah Pemuda atau Pahlawan Nasional. Nah, ini kan adalah contoh gambar-gambar vektor untuk pendukung dalam setiap media pembelajaran interaktif kita, dalam media presentasi contohnya ya, kayak tadi. Nah, setelah kita sudah mendapatkan gambar-gambar atau gambar pendukung yang akan ingin kita tambahkan ke dalam PowerPoint, caranya gimana? Di sini kita bisa mendapatkan gambarnya secara gratis. Nah, tapi ada Bapak dan Ibu guru yang harus perhatikan. Nah, di bagian kiri ini terdapat lisense atau contohnya kayak lisensi ya gitu ya. Nah, di sini kan ada 3 kotak di bagian kiri ini. Nah, di sini ada all, ada free, ada premium. Nah, kalau misalnya Ibu mencari gambar di free, otomatis untuk gambar-gambar yang ingin Ibu download, itu semuanya gratis. Jadi, tidak dipungut biaya. Nah, berbeda dengan kalau misal kotak yang kita checklist adalah premium, ya, kita cek, kita checklist. Nah, otomatis gambar-gambar yang ingin kita download itu berbayar. Oke, kita kasih contoh, kita download untuk satu gambar ya, atau satu vektor pendukung buat presentasi kita. Oke, misalnya di sini ada bidang IPA ya, biasanya kalau IPA itu belajar biologi gitu ya. Di sini untuk kata kunci pencariannya kita tuliskan biologi. Oke. Nah, di sini muncul nih gambar-gambar pendukung. Nah, misalnya kita cari yang sesuai dengan presentasi yang ingin kita bawakan. Oke. Contohnya kalau untuk biologi itu apa ya? Nah, misalnya kita belajar untuk mengenal tumbuhan, hewan, atau alam sekitar ya. Nah, berarti kan untuk cocoknya adalah gambar yang seperti ini. Nah, ini kan ada gambar hewan, tumbuhan, ada gambar gunung juga ya di belakangnya ya. Nah, misal kita ingin download gambar yang ini, caranya gimana downloadnya? Kita klik aja gambarnya. Nah, di bagian kanan ini ada download atau menu download. Nah, ini kita bisa klik saja. Nah, nanti muncul nih, ada yang Go Premium, ada yang gratis. Kalau misalnya Ibu
mau yang premium atau memang mau yang bayar, itu bisa diklik Go Premium. Tapi kita pengennya yang gratis-gratis dong. Nah, kita pilih yang free download aja. Kita klik di free download. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, otomatis link downloadnya, oh sebentar, masih menunggu ya. Masih menunggu. Nah, otomatis untuk filenya itu berbentuk RAR ataupun zip. Nah, akan berbentuk RAR ataupun zip. Nah, jadi ibu setelah mendownload, nah ini ibu harus mengekstraknya dulu sehingga untuk gambarnya terpisah-pisah gitu. Nah, karena sebelum diekstrak untuk gambarnya masih menyatu gitu, masih dengan bawaan dari prefix tersebut gitu. Jadi kita belum bisa akses. Nah, kalau misalnya RAR-nya atau zip-nya sudah kita ekstrak, itu gambarnya kita bisa pakai untuk bahan presentasi kita. Oke, contohnya gini. Nah, ini kan sudah free download ya, kita klik. Nah, langsung muncul menu download seperti ini ya. Kita mulai download. Oke, masih menunggu. Masih menunggu. Oke, masih menunggu, ditunggu saja dulu. Oh, tidak terdownload ya? Oke, sebentar. Saya coba lagi ya untuk free download. Oke, kita download lagi. Kita mulai download. Oh, ternyata sudah terdownload. Oke. Nah, kita langsung bisa cek nih untuk gambarnya sudah terdownload atau tidak. Bisa langsung ke menu file. Misalnya ibu taruh filenya tadi di download itu di tempat desktop ataupun di download ya. Nah, di sini kan tadi saya sudah download. Tadi saya sudah download. Tadi saya masukkan ke file download. Sebentar ya. Nah, ini file download kita nih. Nah, di sini tadi kan biologikal ya, atau biologi untuk materi biologi kayak tentang hewan dan lain-lain. Nah, ini untuk misalnya setelah download di prefix, nah untuk filenya ibu nanti masuknya ke download, nah nanti berbentukan kompres ya atau masih satu file. Nah, itu belum bisa dipakai. Jadi ibu atau bapak harus ekstrak terlebih dahulu untuk filenya agar filenya bisa terpakai. Oke, caranya klik aja file ya, di klik kanan. Oke, di klik kanan mouse-nya ya. Nah, nanti di sini ada menu extract here. Nah, kita cari nih. Tadi mana ya? Nah, ini adalah untuk fotonya. Kita klik 2 kali. Nah, ini kelihatan nggak? Belum kelihatan ya? Oke, sebentar. Nah, kelihatan? Kelihatan ya? Ini untuk file foto yang sudah kita download dari FreePic. Nah, bagaimana caranya kita untuk menambahkan foto ini ke dalam PowerPoint atau materi kita? Caranya gampang. Nah, kita keluarin dulu ya, kita close. Oke. Kita close terlebih dahulu, kita masuk ke PowerPoint. Ada gambarnya? Ada ya? Ada. Oke. Kita ke menu blank aja. Jadi kita mulai dari kertas kosong. Oh, enggak ya. Kita di sini gambarnya sudah ada presentasinya. Sorry. Oke. Kita masuk ke PowerPoint-nya. Nah, ini kan blank kosong nih.
kita mau masukin materinya yang foto-foto tadi ya, foto tadi ke dalam materi kita di dalam PowerPoint. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Ada dua cara. Yang pertama, kita bisa masuk ke menu insert. Oke. Nah, ini kita ke materi PowerPoint lagi nih. Karena semua materi ini berkaitan untuk media pembelajaran interaktif. Nah, dari FreePic ini kita akan mengkaitkan dari foto tersebut yang sudah kita download ke dalam PowerPoint yang sudah kita belajarin kemarin. Kita belajar PowerPoint lagi. Nah, bagaimana cara memasukkan foto yang sudah kita download ke dalam PowerPoint? Oke, kita masuk menu insert. Kelihatan ya? Ada ya? Kita masuk ke menu picture atau foto, lalu klik this device. Oke. Nah, di sini masuk ke menu file. Kita cari nih, untuk foto kita yang tadi kita sudah download, dimasukkan ke dalam file mana? Tadi saya masukin ke dalam file download, masuk ke menu compress. Nah, fotonya yang mana? Ini dia fotonya, yang biologi. Lalu kita klik insert. Otomatis fotonya akan muncul. Nah, ke dalam presentasi. Nah, ini kan di bagian sela-sela kiri dan kanan ini kan masih ada space kosong berwarna putih. Misalnya kayak kita ngeliatnya, kayaknya nggak ini banget, nggak presisi banget nih. Kita mau penuh layarnya gitu ya untuk gambar yang kita download tadi, kita masukin secara utuh atau kita masukkan secara full gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita klik dulu gambarnya. Oke. Nah, di bagian kiri atas samping kanan bawah ini ada menu bulat-bulat seperti ini nih. Nah, kelihatan ya untuk menu bulat-bulatnya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada banyak, pasti kelihatan dong. Oke. Kita di sini ingin gambarnya kita fullin. Jadi dalam satu presentasi kita ingin fullin gambarnya gitu ya ke dalam lembar kerja kita atau lembar kerja PowerPoint materi kita. Nah, di sini Ibu bisa klik aja untuk bola-bola yang di samping kiri, ditekan lalu kita geser. Nah, otomatis di bagian kiri untuk warna putih-putihnya sudah tertutup oleh gambar atau foto kita yang sudah kita download tadi ya. Nah, yang kanan belum nih, caranya gimana? Sama seperti tadi. Kita klik yang bulat-bulat, ada banyak pula dia. Kita geser ke kanan, kita fullin gambarnya. Oke, sudah full. Nah, kita tinggal tambah ini teks-teksnya. Misal kita ingin menjelaskan tentang, yang di sini adalah burung elang, di sini adalah kelinci, di sini pohon, pokoknya dan lain-lain gitu ya. Oke. Di sini kita bisa langsung ke menu insert. Oke. Di menu insert di sini kita di sini ada yang namanya word art. Nah, di sini kita bisa pilih nih untuk gaya teksnya. Misalnya kita mau gaya yang ada teksnya tuh ada bayangan yang di bawah. Nah, berarti kita pilih yang ada di sini nih. Nah, di sini gradient fill. Nah, di sini ada bayangan nih. Atau kita mau pilih yang gaya tulisannya ada mau yang garis-garis. Berarti kita pilih yang ini. Tapi kan di sini kita mau yang sederhana aja. Nah, kita pilih yang paling atas bagian kiri ini. Kita klik. Nah, muncul nih teksnya nih. Nah, kita mau menambahkan namanya burung elang. Oke, caranya gimana? Ini kita bisa klik 2 kali di teksnya. Sorry. Kita klik 2 kali. Nah, lalu kita hapus. Oke. Nah, terus di sini kita ingin menambahkan burung elang namanya ya. Kita menambahkan sebuah teks gitu ya. Di sini kita namain elang Jawa contohnya ya. Elang Jawa gitu. Jawa gitu ya. Nah, ini kan elang Jawanya kan adanya di bagian tengah-tengah nih. Kita mau arahkan ke bagian kiri nih ke gambar burung elangnya. Bagaimana caranya? Nah, di sini Ibu bisa klik dulu untuk teksnya elang Jawanya. Nah, maka akan muncul garis tepi kotak seperti ini. Nah, ini Ibu bisa arahkan apa burung elangnya. Nah, Mas, ini kok tulisannya kebesaran ya sama burung elangnya. Saya mau kecilin. Gimana caranya? Gampang. Nah, kita klik dulu untuk burung elang Jawanya atau teksnya ya. Nah, lalu
kita blok dulu semuanya atau kita bold ya, gitu ya. Nah, setelah itu kita ingin mengecilkan untuk ukuran teksnya. Bagaimana caranya? Kita bisa langsung ke menu home. Nah, di bagian atas ini adalah untuk mengatur teks-teks atau gaya tulisan yang ingin kita tampilkan ke dalam PowerPoint. Misal contohnya kita mau gaya yang miring. Oh, silakan bisa gaya miring. Mau yang tebal tulisannya? Bisa. Oh, atau mau yang garis bawahnya ada garisnya gitu ya? Bisa gitu. Nah, tapi kita kan mau yang sederhana aja. Nah, di sini kita ingin mengecilkan tulisannya saja. Nah, pertama adalah di blok dulu, masuk ke menu home. Nah, di bagian atas ini ada angka 54. Nah, ini adalah untuk ukuran dari teksnya. Misalnya ibu mau besarin, berarti ukuran 96, kebesaran. Burung elangnya kecil banget nih, gitu ya. Kita mau kecilin lagi, gitu ya. Kita pilih ke ukuran, oke, 28 saja. Oke. Tulisannya kita ingin di samping burung elangnya. Sorry. Kita geser lagi deh tulisannya. Elang Jawa gitu. Nah, kita ingin menambahkan nama dari kelinci ini. Bagaimana caranya? Nah, untuk tulisan ini kita langsung bisa mengcopy atau kita duplikat ya untuk tulisannya. Bagaimana caranya? Ibu bisa klik tulisannya, lalu kita klik kanan dalam mouse. Nah, ada tulisan copy, diklik. Oke, sudah. Nanti untuk menampilkan duplikatnya, ibu bisa klik kanan lagi. Sorry. Nanti klik kanan ya. Nanti ibu bisa paste, pilih yang ini. Nah, tulisannya kok jadi ada dua? Iya dong, karena kan tadi kita sudah menduplikatnya, gitu ya. Nah, ini kan tulisannya masih elang Jawa, terus mepet banget. Ya, kita tarik aja. Kita tarik, arahkan ke samping kelinci. Oke, kita ganti nih nama elang Jawanya jadi kelinci Jawa, gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita klik dulu elang Jawanya, lalu kita bold atau kita blok. Nah, diganti deh namanya. Jadi kelinci Jawa, gitu. Nah, tulisannya kebesaran. Bagaimana cara ngecelina? Seperti tadi, diklik dulu teksnya, di bold. Lalu ukurannya kita kecilkan sesuai dengan ukuran kelincinya. Kita arahkan lagi, sudah jadi seperti itu. Nah, untuk kalau misalnya untuk presentasi seperti ini, sepertinya kurang menarik gitu ya, karena kita cuma melihat gambar dengan tulisan. Kita bisa menandakan kalau ada tulisan, oh ini elang Jawa, oh ini kelinci Jawa gitu ya. Oke, kita tambahkan dulu ya untuk nama-namanya. Di sini kelinci Jawa, di sini misalnya serigala Jawa gitu ya. Serigala Jawa. Nah, terus ini untuk beruangnya beruang Jawa gitu. Kita ganti lagi. Jawa. Oke. Nah, di bawahnya belum nih, ada ikan Jawa. Kita tulis aja di sini. Kita geser tulisannya, kita ganti ikan Jawa. Gitu. Nah, kalau untuk tulisan seperti ini aja untuk materi kan kurang menarik. Nah, bagaimana cara membuat materi ini menjadi menarik? Salah satunya adalah kita menambahkan sebuah animasi ke dalam teks-teks masing-masing yang ada. Oke. Elang Jawa, kita klik, kita masukkan animasinya. Kita pakai animasi yang ini. Nah, ini nanti animasinya muter-muter nih. Nah, muter-muter kan tuh. Nah, lalu yang kelinci Jawa, kita kasih animasi yang mana ya? Yang dari bawah ke atas deh atau fly in. Oke. Oke, sudah terlihat ya? Bisa bergerak gambarnya ya? Teksnya, oke. Lalu beruang Jawa, kita untuk animasinya kita ubah menjadi apa ya? Nah, beruang Jawa kita kasih animasi untuk gaya teksnya lompat-lompat, bisa, oke. Lalu ikan Jawa,
ikan Jawa kita kasih animasi apa ya? Berputar. Nah, sudah berputar tuh ikan Jawa tuh. Nah, ini untuk teksnya sudah kita masukkan animasi. Nah, untuk teksnya kan sudah dimasukkan animasi. Untuk di materi kan saya sudah bilang, untuk menambahkan sebuah animasi, animasi itu tidak berjalan secara otomatis. Bagaimana cara menjalankan secara otomatis? Diklik dulu lang Jawanya. Diklik dulu lang Jawanya atau teksnya ya. Lalu untuk bagian atas ini perintah kerjanya diubah ke after previous. Nah, lalu kita coba nih slideshow atau untuk menampilkan. Nah, otomatis untuk animasi elang Jawanya sudah terlihat. Kita ulang ya. Elang Jawa. Nah, itu animasinya. Nah, itu otomatis. Kalau yang lain tidak keluar secara otomatis karena untuk untuk perintah kerjanya kita harus on klik dulu atau mengklik dulu mouse-nya. Kita klik mouse coba ya. Nah, baru dia baru keluar untuk tulisannya atau teksnya. Jadi untuk menampilkan teks ini secara otomatis kita harus merubah perintah kerjanya dari on click menjadi after previous. Oke, kita ganti semuanya menjadi after previous. Ikan Jawa juga. Nah, udah diganti after previous semuanya. Kita coba slideshow atau ikan Jawa kan. Kita tampilkan. Nah, yang pertama elang Jawa, beruang Jawa, ikan Jawa. Nah, seperti itu. Kalau misalnya untuk presentasi seperti itu kan lebih menarik. Nah, elang Jawa, kelinci Jawa, beruang Jawa, ikan Jawa gitu. Nah, seperti itu. Jadinya untuk gambar prefix ini, kenapa saya bilang sebagai software pendukung dalam media pembelajaran interaktif? Karena untuk bahan vektor seperti itu sangat apa ya? Misalnya kayak seperti anak kecil umur TK ataupun SD, melihat gambar-gambar seperti ini dia akan menjadi tertarik dalam setiap pembelajaran kita gitu ya. Atau dari SMP. Nah, untuk SMP sepertinya kan sudah mulai dewasa. Jadi kita tambahkan untuk gambar-gambarnya seperti yang apa ya? Lebih menarik, tidak kekanak-kanakan tapi setara dengan umur mereka, seperti itu. Nah, kalau untuk yang sekarang ini saya tampilkan, ini adalah untuk presentasi untuk kelas SD, untuk kelas 1 sampai kelas 3 ataupun kelas 4. Untuk presentasi seperti ini, seperti itu. Oke, itu adalah untuk materi kritik atau bagaimana caranya kita untuk menambahkan sebuah foto atau vektor agar presentasi kita lebih atau materi ya, presentasi atau materi kita lebih menarik. Itu untuk materi kritik. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, terlihat ya? Lihat ya? Terlihat ya? Oke. Tadi untuk kritik sudah paham ya bagaimana cara mencari foto atau gambar agar dan juga menambahkan gambar tersebut ke dalam presentasi atau materi kita agar materi kita apa ya, lebih menarik gitu ya, atau lebih keren lah ibarat ya, karena di dalam presentasi kita ada sebuah animasi, jadi untuk siswa kita lebih tertarik dalam pembelajaran kita gitu. Oke, itu untuk kritik. Yang kedua adalah let's go. Apa sih let's go?